kabar semuanya? Bertemu lagi dengan Ibu Nurjana dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Sebelum kita masuk kepada materi kita hari ini, pertemuan kita kali ini berbeda sedikit dengan pertemuan kita sebelumnya, di mana kali ini Ibu persilahkan kalian untuk mempersiapkan dulu buku catatan dan alat tulis. Ibu beri waktu 1 menit. Silakan. Sudah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk kepada materi kita hari ini, Ibu jemput sedikit materi yang sudah Ibu berikan pada minggu-minggu sebelumnya. Sebelumnya Ibu sudah memberikan materi tentang cerpen. Ada sedikit materi yang ada hubungannya dengan cerpen yang Ibu nilai, yang Ibu pikir ini sangat penting untuk kita ketahui, yaitu masalah nilai-nilai yang ada di dalam sebuah cerita pendek. Kalau selama ini unsur-unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik sudah kita bahas di dalam sebuah cerpen sebagai unsur pembangun, di sini ada sedikit yang tercecer, yaitu nilai-nilai yang terdapat di dalam sebuah cerpen. Selama Bu menerangkan, kalau ada hal-hal yang penting untuk kamu, silakan kamu catat. Karena sudah Bu silakan tadi mempersiapkan alat tulis. Di antara nilai-nilai yang terdapat di dalam sebuah cerpen, nilai-nilai artinya itu ajaran-ajaran. Ajaran-ajaran yang bisa didapatkan di dalam sebuah karya sastra. Dalam hal ini kalau kita berbicara tentang cerpen, tentu nilai-nilai yang ada di dalam sebuah cerpen. Apa itu? Yang pertama, tulis nilai moral. Nilai moral merupakan nilai kehidupan yang berkaitan dengan tingkah laku, akhlak, etika, atau budi pekerti yang ada hubungannya dengan sikap baik, sikap buruk, budi pekerti. Budi pekerti siapa? Budi pekerti manusia itu sendiri. Tentu yang ada hubungannya dengan tokoh yang ada di dalam sebuah cerpen. Baik, nilai moral itu diantaranya menghormati orang tua, berbakti kepada orang tua, bersikap jujur, sabar, ikhlas, santun, dan sebagainya. Itu yang ada hubungannya dengan nilai moral. Nilai ini bisa kita temukan di dalam sebuah cerpen. Oke, sekarang nilai yang kedua yaitu nilai sosial. Sosial artinya di sini yang ada hubungannya antar manusia. Namanya juga sosial, yaitu berhubungan dengan kehidupan antar manusia dengan manusia dan manusia dengan lingkungannya. Ya. Nilai sosial ini juga terkait dengan norma-norma atau aturan dalam kehidupan bermasyarakat. Mana norma-norma, mana aturan dalam masyarakat? Misalnya, ya sifat tingkah rasa, membantu orang lain, misalnya saling hormati pendapat orang lain, sikap sosial, dan sebagainya. Itu diantaranya nanti juga bisa kita temukan di dalam sebuah cerpen. Mana tingkah laku tokoh yang mencerminkan sikap sosial, kita temukan itu. Nilai yang ketiga, nilai budaya. Apa itu budaya? Nilai budaya merupakan nilai kehidupan yang berkaitan dengan kebiasaan atau tradisi yang berlaku di dalam masyarakat. Budaya. Mana budaya? Kalau kita di Minangkabau ini kan ada tradisi membuat, misalnya membuat makanan. Kalau makanan tradisional kita lamang. Tahu kan lamang? Nah, dalam tanda kutip lemang. Di dalam sebuah cerita nanti ada kebiasaan masyarakat membuat makanan tradisional itu dikaitkan dengan kehidupan. Nah, ini merupakan salah satu dari cerminan sikap budaya. Atau
nilai-nilai tata cara perkawinan atau bagaimana tradisi ketika terjadi kematian, atau bagaimana tata cara berpakaian adat, budaya kesenian, atau upacara-upacara adat. Itu yang ada hubungannya dengan nilai budaya, kebiasaan, tradisi yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat. Tugas kamu nanti menemukan mana tradisi itu yang digambarkan di dalam cerpen yang kamu baca. Berikutnya yang tidak kalah penting, ada yang kita sebut dengan nilai religi, nilai keagamaan. Nah, apa contohnya? Ketika ada seorang tokoh, sesulit apapun kondisi, namun dia tidak pernah melupakan salat 5 waktu. Itu ada hubungannya dengan religi. Sesusah apapun dia, sesulit apapun kehidupannya, namun dia tidak pernah meninggalkan puasa di bulan Ramadan. Misalnya seperti itu. Artinya di dalam cerita itu sudah menggambarkan nilai religi atau nilai agama. Kamu cari nanti. Terus nilai-nilai yang ada hubungannya dengan politik, itu namanya nilai politik. Kalau sekarang sangat banyak unsur-unsur politik yang kita temukan di dalam karya sastra, itu namanya nilai politik. Atau ada nilai-nilai yang ada hubungannya dengan ekonomi kehidupan masyarakat, itu namanya nilai ekonomi. Yang ada hubungannya dengan pendidikan, itu namanya nilai pendidikan. Itu adalah nilai-nilai yang terdapat di dalam sebuah karya sastra. Karena kita membaca cerpen, itu namanya nilai-nilai yang ada di dalam sebuah cerpen. Paham? Kira-kira seperti itu materi cerpen yang tercecer yang belum Ibu terangkan kemarin. Silakan kamu pahami. Nanti akan ada tugas yang kita akan mengidentifikasi mana nilai-nilai yang terdapat di dalam sebuah karya sastra. Selesai. Berikutnya kita masuk kepada materi yang sudah Ibu berikan minggu kemarin, yaitu resensi. Sudah ada catatan lengkap kemarin Ibu berikan, sudah ada juga penjelasan tentang resensi. Sekarang Ibu tambahkan sedikit keterangan simpel yang ada hubungannya dengan resensi. Sesuai dengan keterangan minggu kemarin, resensi itu sebenarnya, ini kemarin itu kan banyak, terlalu panjang uraiannya ya. Sekarang kita simpelkan saja, kita sederhanakan. Apa itu resensi? Resensi merupakan catatan atau sebuah tulisan yang berisi tentang pertimbangan tentang baik atau buruknya sebuah buku yang baru diterbitkan. Baikkah untuk dibaca atau tidak baik untuk dibaca? Itu disampaikan di dalam sebuah tulisan berisi pertimbangan. Namanya timbangan tentu ada dua, ada baik, ada buruk. Nah, kalau memang ada kita temukan baiknya, mana baiknya. Kalau memang kita temukan kekurangan atau kelemahannya, mana kelemahannya, kita sampaikan di dalam resensi itu. Itu definisi dari resensi. Sekarang unsur-unsur apa saja yang harus ada di dalam sebuah resensi? Yang pertama, sebelumnya aku lupa, silakan buka buku paket. Masing-masing kamu kan punya buku paket. Silakan buka buku paket, buka waktu 1 menit untuk mengambil buku paket kalau memang belum ada. Iya. Silakan dibuka buku paket halaman 205. Di sana ada memahami isi dan sistematika resensi. Ada di sana hal-hal yang dapat ditanggap dalam resensi dan seterusnya. Nah, halaman 205. Unsur-unsur yang harus ada di dalam sebuah resensi. 1. Judul resensi. 2. Identitas buku yang diresensi. 3. Pendahuluan.
Kita cari dalam resensi mana pendahuluan, memperkenalkan pengarang, tujuan pengarang buku, dan sebagainya. Ini kita sampaikan di dalam pendahuluan. Berikut isi resensi. Berisi intisari, kemudian keunggulan atau kelemahan buku yang diresensi. Kemudian penutup. Ini kita temukan dalam halaman 25. Silakan buka. Iya. Mana unsur-unsur itu di dalam sebuah resensi? Berikutnya, silakan buka buku paket halaman 211. Kegiatan 1. Ya. Di sana ada sebuah resensi sederhana. Judulnya Petualangan Bocah di Zaman Jepang. Apa itu judul resensi? Ini halaman 211 sampai 213 itu contoh resensi sederhana. Sederhana tapi setidak-tidaknya memuat beberapa unsur resensi. Kita kembali ke halaman 211. Perhatikan yang pertama, judul resensi. Mana? Petualangan Bocah di Zaman Jepang. Itu judul resensi, judul karangan kita, judul tulisan kita. Petualangan Bocah di Zaman Jepang. Sekarang, buku apa yang diresensi? Apa judul buku yang diresensi? Judulnya, perhatikan, judul, pengarang, penerbit, tebal buku, dan sebagainya. Itu semuanya termasuk ke dalam identitas buku. Judul buku Saksi Mata, pengarangnya Suparto Brata, penerbitnya Kompas, tebal buku X tambah 434 halaman. Sebenarnya ini masih banyak kekurangannya. Identitas ada, penerbit sudah, tebal buku. Kalau perlu kita cantumkan harga buku, kita cantumkan jenis kertas, kita cantumkan ukuran kertas, kita cantumkan harga. Itu identitas selengkap-lengkapnya. Kalau ini identitasnya cuma judul, pengarang, penerbit, dan tebal. Tapi itu merupakan unsur identitas buku. Nah, identitas, kalau kita identitasnya nama kita siapa, tempat tanggal lahir kita di mana, alamat kita di mana, pekerjaan kita apa, itu identitas kita. Kalau sekarang identitas buku itu judul bukunya apa, pengarangnya apa, penerbitnya di mana, tebal bukunya berapa, itu identitas buku. Paham ya? Good. Pendahuluan. Pendahuluan setelah identitas buku. Perhatikan paragraf 1 halaman 211. Ya, dibaca sebentar. Setelah membaca novel yang sangat tebal ini, saya jadi teringat dengan novel Mencoba Tidak Menyerahnya Yudhistira, dan seterusnya dan seterusnya. Paragraf 1. Ya, silakan dibaca. Ya. Masuk paragraf 2. Dalam Saksi Mata, yang menjadi jagoan alias tokoh utamanya adalah bocah berusia 12 tahun bernama Kuntara, dan seterusnya. Ini masih pendahuluan, memperkenalkan tokoh yang di buku yang diresensi, dan seterusnya sampai ya pada masa 11 baris terakhir. Silakan dibaca. Itu unsur pendahuluan. Oke. Berikutnya masuk halaman 212. Paragraf 1. Kisah berawal saat Kuntara secara tidak sengaja memergoki buliknya Raden Ajeng Rumsari alias Bulik Rum tengah berduaan dengan Wiradat.
dan seterusnya dan seterusnya. Ini masuk intisari. Isi buku seterusnya pada paragraf pertama halaman 212. Kemudian siapa Bulik Rum? Bulik Rum adalah pegawai Tuan Ichiro dan seterusnya. Tahu kita? Itu intisari ceritanya. Kemudian paragraf 3, saat Wiradat akan bertemu dengan Bulik Rum inilah terjadi sesuatu yang di luar dugaan. Tahu kita apa isi buku? Nah, tuh paragraf 1, 2, 3 ini masuk dalam sinopsis buku. Artinya apa? Sebelum kita baca buku yang aslinya, buku Saksi Mata itu, setidaknya dengan membaca yang 3 paragraf ini, kita sudah tahu apa isi buku. Itu namanya sinopsis atau intisari dari buku yang kita resensi. Ya, walaupun kita belum selesai membacanya, tapi setidaknya kita sudah mendapat gambaran apa isi buku Saksi Mata itu. Berikutnya, dari sinilah awal kisah petualangan Kuntara dalam mengungkap kasus hilangnya Bulik Rum, hingga upaya untuk membalas dendamnya bersama dengan Wiradat kepada Tuan Ichiro dan juga Okada. Itu isi buku, masih tergolong ke dalam sinopsis buku. Kita mengetahui bagaimana jalan ceritanya, siapa tokohnya, apa masalahnya, sudah tahu kita di sini. Sinopsis buku. Terus paragraf terakhir halaman 212 itu, sangat jarang sekali novel-novel serius di Indonesia yang terbit dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir yang menggunakan tokoh utama seorang anak kecil. Kalau selama ini kita tahu tokoh utama itu adalah remaja, orang dewasa. Kalau sekarang tokoh utamanya anak kecil. Kok bisa ya? Di situ keunggulannya. Artinya apa? Paragraf terakhir mulai menggambarkan, menampilkan keunggulan buku yang diresensi. Ya, itu paragraf terakhir. Kalau memang selama ini orang tidak pernah, jarang mengambil tokoh anak kecil, sekarang justru yang digambarkan tokohnya adalah anak kecil. Pemeran utamanya adalah anak kecil. Di situ letak keunggulan pertama dari buku Saksi Mata. Ya, silakan dibaca. Paragraf terakhir Ibu memperkenalkan saja, kan sudah ada bukunya sama kamu. Kemudian perhatikan halaman 213. Keunggulan lain dari novel ini adalah penggambaran suasana yang detail mengenai kota Surabaya pada tahun 1944 dan seterusnya dan seterusnya. Bagaimana kondisi kota Surabaya sekitar tahun 1944 kita belum tahu, tapi dengan membaca novel ini kita tahu bagaimana situasi kota Surabaya pada waktu itu. Ini merupakan keunggulan juga, keunggulan isi buku yang diresensi. Ya. Kemudian perhatikan paragraf berikutnya. Sebagai arek Surabaya yang tentunya mengenal seluk-beluk kota buaya ini, Suparto Brata jelas tidak mengalami kesulitan untuk melukiskan keadaan ini. Tahu kita kalau Suparto Brata tidak, siapa Suparto Brata? Perhatikan identitas halaman 211 kembali. Siapa? Pengarang buku Saksi Mata. Nah, apa keunggulannya? Ternyata Suparto Brata ini adalah arek Surabaya, anak Surabaya. Jadi karena dia orang Surabaya, dia tidak mengalami kesulitan memberikan gambaran tentang kota Surabaya. Itu keunggulan buku Saksi Mata juga. Nah, jadi keunggulan ini tidak harus 1 paragraf, tidak harus. Kalau memang ada 3 paragraf, kenapa tidak?
sampaikan sebanyak yang kita temukan. Itu yang kita tulis di dalam sebuah resensi. Kemudian perhatikan paragraf berikutnya. Novel ini juga diperkaya dengan adanya kosakata dan lagu-lagu Jepang yang mungkin menghidupkan suasana zaman pendudukan bala tentara Jepang di Indonesia. Banyak kosakata Jepang. Ini juga termasuk ke dalam keunggulan sebuah buku. Keunggulan atau kelebihan dari buku yang kita resensi. Apa keunggulannya? Diperkaya dengan beberapa kosakata Jepang. Sebelumnya kita tidak tahu kosakatanya apa. Sekarang dengan adanya kita membaca cerpen ini, dengan membaca cerpen ini kita tahu beberapa kosakata Jepang. Kita tahu beberapa lagu Jepang. Selama ini kita tidak tahu. Ini masuk dalam keunggulan cerpen yang kita resensi. Nah, katanya tadi definisi resensi itu adalah timbangan, pertimbangan baik atau buruknya sebuah buku yang baru diterbitkan untuk dibaca. Kita sudah memberikan beberapa kelebihannya, sudah memberikan beberapa keunggulan buku Saksi Mata itu. Kalau ada keunggulan, tentu ada juga kekurangan atau kelemahan. Apa kelemahannya? Nah, katanya tadi di dalam novel ini diperkaya dengan beberapa kosakata. Ternyata kosakata Jepang ini tidak dilengkapi dengan terjemahannya, sehingga kita tidak tahu ini kosakatanya apa, tapi maknanya apa. Nanti akibatnya apa? Pembaca makin sulit lagi memahami apa sebenarnya yang disampaikan oleh pengarang, karena kosakata Jepang itu tidak dilengkapi. Misalnya di dalam tanda kurung, misalnya ini, misalnya ada bahasa Jepang, Ohio itu apa, Ujiro itu apa, kita tidak tahu misalnya apa seperti itu. Tapi karena tidak ada terjemahannya, ini menyulitkan bagi kita sebagai pembaca untuk memahami isi novel Saksi Mata. Ini kekurangannya, ini kelemahannya. Jadi kalau ada keunggulan, tentu ada juga kelemahannya. Kita tidak mencari-cari kesalahan orang lain, kita tidak mencari-cari keburukan. Tapi kalau memang kita temukan kekurangannya, ya kita sampaikan kekurangannya. Kita temukan kelebihannya, kita sampaikan kelebihannya. Kalau memang tidak ada kekurangan sama sekali, ya jangan dicari-cari kesalahan orang. Nah, kita di sini kita kan jujur saja, meresensi buku bukan mencari-cari kesalahan penulis, tapi kita menemukan apa keunggulannya, apa kelemahannya. Kalau ada kita sampaikan, kalau tidak ada jangan kita cari-cari. Kebetulan kekurangan atau kelemahan buku yang diresensi ini dicantumkan pada paragraf terakhir, pada bagian penutup. Langsung kekurangan buku berada pada bagian penutup. Nah, secara tidak langsung kita sudah menemukan beberapa unsur pembangun, unsur-unsur yang harus ada di dalam sebuah resensi. Coba tadi apa? Yang pertama ada judul buku resensi. Ini semuanya resensi. Judul bukunya apa? Saksi Mata. Judul resensi kita Petualangan Bocah Zaman Jepang. Itu judul resensi. Judul resensi tidak sama dengan judul buku. Judul bukunya apa? Saksi Mata. Setelah kita resensi, kita beri pula judul resensi kita itu apa judulnya? Petualangan Bocah di Zaman Jepang. Ada identitas buku, ada pendahuluan, ada sinopsis, ada keunggulan, ada kelemahan, dan ada penutup. Nanti kita akan mencari unsur-unsur tersebut di dalam resensi yang lainnya. Ya, jadi dari sebuah resensi sederhana itu kita sudah menemukan beberapa unsur. Ibu harapkan kamu bisa memahami. Ketika ibu berikan tugas nanti, kamu dapat menemukan unsur-unsur tersebut di dalam sebuah resensi. Banyak-banyak membaca, banyak-banyak memahami sebuah
resensi supaya kamu paham apa isi yang kamu temukan di dalam sebuah resensi. Selamat belajar. Sampai di sini dulu materi kita. Akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.